Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama saya Farida Yusyani Nurjati. Pada pagi hari ini saya akan memberikan materi mengenai cerpen atau teks cerita pendek dengan kompetensi dasar, yaitu yang pertama mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen yang dibaca atau didengar. Yang kedua, menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya sastra dalam teks cerpen dengan bukti yang mendukung dari teks cerita pendek tersebut. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menjelaskan sedikit mengenai teks cerpen. Seperti yang kalian ketahui bahwa teks cerpen merupakan suatu karya sastra yang berisi tentang suatu cerita yang mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh dalam cerita pendek tersebut secara singkat dan ringkas. Kemudian materi selanjutnya akan Ibu jelaskan melalui tayangan video berikut. Dimohon kepada teman-teman untuk menyimak video tayangan yang akan Ibu tayangkan di video selanjutnya, karena di dalam video tersebut Ibu akan menjelaskan materi mengenai pengertian teks cerpen, unsur pembangun teks cerpen, terus unsur intrinsik dan ekstrinsik cerpen, dan unsur kebahasan teks cerpen. Cerpen atau cerita pendek. Pengertian dari cerpen. Yang pertama, cerpen merupakan salah satu dari bagian dalam prosa yang berbentuk cerita fiksi dengan hanya melibatkan satu konflik. Sementara itu, fiksi sendiri memiliki pengertian berupa tulisan prosa tentang peristiwa dan karakter yang dibayangkan tidak nyata. Berbeda dengan novel atau novelet, cerpen lebih pendek dari segi isi. Yang kedua, cerpen merupakan sebuah karya sastra pendek yang bersifat fiktif dan mengisahkan tentang suatu permasalahan yang dialami oleh tokoh secara ringkas, mulai dari pengenalan sampai akhir dari permasalahan yang dialami oleh tokoh. Yang ketiga, cerpen terdiri dari 1.600 sampai 10.000 kata. Selanjutnya ada ciri-ciri cerpen. Cerpen memiliki 5 ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama itu ada terdiri atas 1.600 sampai 10.000 kata, sehingga membutuhkan 10 sampai 30 menit saja untuk membacanya. Ciri-ciri yang kedua ada berfokus pada satu subjek atau tema. Maksudnya, cerpen biasanya berfokus pada satu subjek atau tema. Subjek atau tema berupa sesuatu yang biasa seperti tugas sehari-hari sehingga mempunyai nilai moral yang tinggi. Ciri-ciri yang ketiga ada berfokus pada satu alur. Cerpen biasanya berlangsung dalam satu latar sehingga berfokus pada satu alur sehingga hanya bersifat satu konflik dan tidak ada konflik turunan. Ciri-ciri yang keempat yaitu berfokus hanya pada satu atau beberapa karakter. Cerpen biasanya hanya berfokus pada satu atau beberapa karakter, sehingga karakter bersifat datar atau watak yang dimiliki tidak berubah secara berangsur-angsur. Ciri-ciri yang terakhir yaitu diksi mudah dipahami. Pemilihan diksi pada cerpen itu menggunakan diksi yang mudah untuk dipahami atau bahasa keseharian. Selanjutnya ada struktur pembangun cerpen. Struktur pembangun cerpen yang pertama yaitu abstrak atau gambaran awal. Abstrak atau gambaran awal sebagai bagian dari cerpen yang bersifat pilihan. Abstrak memberikan gambaran awal cerita. Selain itu, abstrak juga berisi rangkuman atau intisari dari cerita. Dan dari abstrak juga pembaca bisa memperkirakan pesan yang ingin disampaikan oleh seorang penulis. Yang kedua ada orientasi atau perkenalan tokoh dan latar. Pada bagian ini, tokoh dan latar diperkenalkan. Latar yang terdiri atas latar waktu, latar suasana dan tempat diceritakan baik langsung maupun tak langsung. Begitupun dari watak tokoh. Untuk yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu komplikasi atau permasalahan dari cerpen.
Di bagian tengah, seorang penulis memiliki tugas yang sulit untuk membuat pembaca tertarik. Sebelum mencapai akhir cerita, tokoh-tokoh akan menghadapi konflik dan seringkali hal-hal yang lebih buruk bagi mereka dan mereka perlu menemukan cara untuk membereskannya. Bagian inilah yang disebut dengan komplikasi. Selanjutnya ada evaluasi atau perjalanan konflik. Maksudnya evaluasi, pada bagian ini cerpen menyajikan perjalanan konflik sampai ke titik tertinggi atau klimaks, yang setelahnya akan ditemukan pemecahan ataupun peleraian. Selanjutnya ada resolusi atau penyelesaian. Pada bagian ini terdapat peleraian, yaitu saat titik tertinggi mulai menurun hingga bertemu pada bagian kode. Selanjutnya ada kode atau akhir dari cerita dan terdapat amanat. Bagian ini adalah bagian akhir dari cerpen. Penulis akan menyampaikan pesan moral yang baik. Untuk materi selanjutnya ada unsur intrinsik cerpen dan unsur ekstrinsik cerpen. Untuk unsur intrinsik cerpen sendiri, yang pertama itu ada tema. Tema berbeda dengan judul. Tema bersifat lebih umum dari permasalahan yang diangkat dan pada umumnya disampaikan dalam bentuk kata benda atau nomina, seperti kesetiakawanan, persahabatan, percintaan, perjuangan kelas, pertempuran, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya ada tokoh. Tokoh adalah sosok rekaan yang diciptakan penulis, yang setelahnya akan diberikan watak dan penempatan. Tokoh-tokoh ini tentunya ada yang diberikan nama ataupun terjadi secara umum, seperti ayah, ibu, nenek, kakek, dan sebagainya. Pada beberapa cerpen, pemberian nama tokoh menjadi hal yang penting, dan beberapa di antaranya memakai konsep etimologi. Yang ketiga ada penokohan. Penokohan merupakan tokoh yang diberi watak, dan kapan dia akan muncul disebut dengan penokohan. Yang keempat ada watak. Watak atau sifat diberikan pada tokoh sehingga dapat diklasifikasikan menjadi 3. Tokoh protagonis yaitu tokoh yang baik, tokoh antagonis tokoh yang jahat, dan tokoh tirtagonis sebagai penengah. Berdasarkan perubahan wataknya, tokoh terbagi menjadi 2, tokoh datar dan tokoh bulat. Tokoh datar adalah tokoh yang tidak mengalami perubahan watak dan tokoh bulat adalah kebalikannya. Yang selanjutnya ada latar. Latar atau setting terbagi menjadi 3, latar suasana, latar tempat, dan latar waktu. Latar suasana diperlukan pada setiap momen cerita, apakah suasana baru menegangkan ataupun sedih. Latar tempat dibutuhkan untuk mengenali budaya dari cerita yang diangkat. Latar waktu digunakan sebagai penunjuk untuk membangun suasana yang diciptakan. Yang selanjutnya ada alur atau plot. Alur atau plot terbagi menjadi 2, linear dan kilas balik. Alur linear terjadi jika cerita bersambung ke depan. Cerpen yang isinya ceritanya terbagi menjadi bagian mengisahkan masa lalu disebut alur kisah balik. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang atau point of view terbagi menjadi 2 sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama terbagi menjadi 2, sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama dan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Jika di dalam cerita, tokoh utama menggunakan kata ganti aku atau saya atau gue dan tidak disebutkan nama tokoh lain, sudut pandang ini disebut sudut pandang orang pertama sebagai pelaku utama. Jika terdapat nama tokoh lain, artinya cerita menggunakan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku sampingan. Sementara itu, sudut pandang orang ketiga artinya di dalam cerita menggunakan kata ganti orang ketiga atau nama langsung. Jika tokoh dapat mengetahui hal-hal yang tak kasat mata, seperti perasaan tokoh, sudut pandang yang dibentuknya berupa sudut pandang orang ketiga serba tahu. Jika sebaliknya, artinya sudut pandang orang ketiga sebagai pelaku sampingan. Selanjutnya ada pesan dan amanat. Pada dasarnya, seorang penulis menyiapkan amanatnya terlebih dahulu kemudian dituangkan ke dalam cerita. Amanat disampaikan baik secara eksplisit maupun implisit.
Selain itu, amanat dari sebuah cerpen akan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Untuk unsur ekstrinsik, yang pertama ada latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat dapat diketahui dengan cara dilihat dari sisi kondisi ekonomi, latar sosial budaya, latar politik, dan ideologi. Hal-hal ini diperlukan semata-mata demi memahami secara kompleks maksud dan tujuan, serta motif mengapa cerita tersebut diciptakan. Unsur ekstrinsik yang kedua ada kepengarangan. Sejarah hidup penulis mulai dari kondisi sosial, psikologis, bahkan aliran sastra yang dianut memberikan gambaran lebih dalam ketika menganalisis cerpen. Selanjutnya ada kaidah kebahasaan cerpen. Yang pertama, menggunakan pendeskripsian yang kuat. Dalam hal ini, fisik tokoh penulis menggunakan kata-kata sifat ataupun perbandingan. Hal ini juga yang dibutuhkan untuk menggambarkan suasana seperti suasana di sawah ataupun di sebuah gua. Yang kedua ada menggunakan frasa adverbi atau kata keterangan. Hal ini untuk menunjukkan latar tempat ataupun waktu, seperti pada pagi hari di sebuah desa atau pada dini hari. Yang ketiga, menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung. Biasanya terjadi di Nah, dari tayangan yang sudah Ibu tayangkan tadi, apakah kalian memahami apa itu teks cerpen dan apa saja sih unsur yang ada dalam teks cerpen tersebut? Jika kalian sudah menyimak dan memahami tayangan tadi, Ibu akan memberikan contoh bagaimana kita menganalisis unsur intrinsik atau ekstrinsik dalam cerpen dengan memberikan contoh cerita pendek sebagai berikut. Cerpen yang berjudul Baik Luar Dalam. Di suatu hari yang cerah, terdapat dua orang gadis bernama Dian dan Lisa yang tengah mengerjakan tugas sekolah di rumahnya Dian. Mereka berdua mengerjakan tugas sekolah dengan serius dan suasananya pun hening. Kemudian datanglah teman Dian yang bernama Tias di depan rumahnya. Namun Dian sendiri seolah tidak memperhatikan kehadiran Tias tersebut. Dian, itu di depan rumah ada Tias sedang nungguin kamu. Buruan temui dia. Kasihan sudah jadi sejak tadi dia nungguin kita, ujar Lisa yang tengah mengerjakan tugas di rumah Dian. Bi, bilangin ke Tias yang ada di depan rumah kalau aku sedang pergi, atau bilang gak ada gitu ya, pinta Dian kepada Bibi yang bekerja sebagai pembantu di rumahnya. Baik non, Bibi sampaikan, jawab si Bibi. Dian, kenapa kamu seperti itu sama Tias? Padahal kan dia pasti sudah datang jauh-jauh, kenapa kamu usir? Gak enak kan, kasihan dia. Dia kan juga orang baik, Yan, ujar Lisa yang coba menasihati Dian. Kamu itu gak tahu Tias apa, Lis? Dari luarnya memang dia orang baik, ramah dan juga manis. Tetapi masa kamu hanya mengukur sifat dan sikap seseorang hanya dengan begitu saja? Dia itu hanya manis di luar tapi di dalamnya pahit tahu, jawab Dian dengan sinis. Loh, pahit gimana maksudnya Yan? Balas Lisa yang masih bingung dengan jawaban Dian. Tahu nggak sih kamu Lis, Tias itu sering banget membicarakan keburukan orang lain. Bahkan dia sering membicarakan keburukan teman sendiri di belakangnya. Pokoknya banyak banget deh kalau harus dijelasinnya, jawab Dian dengan setengah sinis. Dia itu beda banget sama kamu Lis, kamu itu judes ceplas-ceplos kalau ngomong sama kayak aku. Tetapi setidaknya kamu punya hati yang tulus Lis, bukannya sahabat yang baik di luarnya saja, tapi dalamnya busuk. Dalam menjalin pertemanan, aku tidak membutuhkan tampilan luar dari seseorang Lis, jelas Dian panjang lebar kepada Lisa. Dari contoh cerpen tersebut, kita dapat menganalisis unsur intrinsik. Jadi dari unsur intrinsik tersebut kita dapat memahami, oh itu cerpen tersebut itu tentang ini dan tokohnya seperti ini. Jadi untuk mengetahui dan bagaimana kita mengetahui isi dari cerpen, ya kita harus mengetahui unsur intrinsik dari cerpen tersebut. Di pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan mengenai cerpen pada pagi hari ini, semoga apa yang Ibu jelaskan bisa dicerna baik dan dipahami oleh teman-teman. Untuk presensi
kalian bisa menambahkan komentar di bawah kehadiran kalian. Nanti ibu akan presensi daftar kehadiran kalian. Semoga materi yang saya sampaikan atau ibu sampaikan kepada teman-teman di sini bisa membuat teman-teman paham bagaimana cara kita menganalisis unsur intrinsik cerpen. Akhir kata, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan.